Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syaidina wa habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mengenalkan diri. Saya adalah nama Nur Persada Nusantara dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam yang saat ini sedang mengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Di video kali ini saya akan membahas terkait materi yang akan saya ulas di sini. Di sini materinya yang akan saya bahas adalah pendidik dalam pendidikan Islam, yang mana tafsir Quran surah An-Najm ayat 5 dan 6, lalu Quran surah Ar-Rahman ayat 1 dan 4, dan Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Mari kita mulai pembahasannya. Cekidot. Ya, baik. Di dalam surah yang pertama ini, yaitu saya akan membacakan surah An-Najm ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allamahu syadidul quwa zumiratin fastawa, yang artinya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Untuk pendapat para mufasir, di sini ada tafsiran Al-Misbah, yaitu yang ditafsirkan oleh Muhammad Quraisy Shihab. Di sini Alamahu di ayat kelima diajarkan kepadanya bukan berarti bahwa wahyu tersebut bersumber dari malaikat Jibril. Seseorang yang mengajar tidak mutlak mengajarkan sesuatu yang bersumber dari sang pengajar. Bukankah kita mengajar anak kita membaca, padahal sering kali bacaan yang diajarkan itu bukan karya kita. Menyampaikan atau menjelaskan sesuatu secara baik dan benar adalah salah satu bentuk pengajaran. Malaikat menerima wahyu dari Allah dengan tugas menyampaikannya secara baik dan benar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang dimaksud dengan pengajarannya di sini di dalam kata Allamahu. Tapi di dalam menurut penafsiran Al-Azhar ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diajari oleh seorang manusia pun, akan tetapi beliau diajari oleh Jibril alaihissalam yang berkekuatan hebat. Sedang manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang doif. Ia tidak mendapatkan ilmu kecuali sedikit saja. Di samping itu Jibril adalah terpercaya perkataannya, sebab kecerdasan yang kuat merupakan syarat kepercayaan orang terhadap perkataan orang lain. Begitu pula ia terpercaya hafalan maupun amanatnya. Artinya dia tidak lupa dan tidak mungkin merubah. Jibril mempunyai kekuatan pikiran dan kekuatan tubuh, sebagaimana diriwayatkan bahwa ia pernah mencukil negeri kaum Lut dari Laut Hitam ya, itu. Nah, menurut tafsiran lainnya juga bahwa pada penafsiran Muyassar pada ayat 5 dan 6, yaitu yang pertama penafsiran pada ayat kelima adalah diajarkan kepadanya dari Jibril yang sangat kuat. Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan wahyu itu kepada Rasulullah. Jibril adalah malaikat yang sangat besar lagi kuat. Jadi di sini ada interaksi antara pendidik dan peserta didik. Pendidiknya Jibril dan peserta didiknya adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, penafsiran pada ayat ke-6 adalah mempunyai keteguhan, dan Jibril itu menempatkan diri kepada Rasulullah SAW dalam rupa asli sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Lalu selanjutnya surah kedua, yaitu surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan. Shadaqallahul azim. Artinya,
Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Lalu untuk tafsirnya, tafsir dari Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4 menelaah ayat ini, diterangkan bahwa Allah sebagai subjek pendidikan, Allah sebagai pencipta yang mengutus Rasul dan menurunkan Al-Quran. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, diberikan olehnya sesuatu yang tidak diberikan pada makhluk ciptaan lain, yakni akal yang mengangkat derajat manusia sehingga dengan bantuan wahyu, manusia bisa mempertegas pendidikan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam tafsir An-Nur, ayat dalam Quran surah Ar-Rahman 1-4 juga menjelaskan tentang bagaimana Allah dalam sifatnya yang maha kasih sayang yang telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ayat ini, kata Ar-Rahman juga dapat ditambahkan bahwa kaum musyrikin Mekah tidak mengenal siapa Ar-Rahman, sebagaimana pengakuan mereka yang direkam oleh Quran surah Furqan ayat 60. Dimulainya surah ini dengan kata tersebut bertujuan juga mengundang rasa ingin tahu mereka dengan harapan akan tergugah untuk mengakui nikmat-nikmat dan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awal dari Ar-Rahman itu, siapakah Maha Pengasih gitu ya, itu menjadikan bahwa orang-orang kafir juga makin penasaran dan akhirnya mengetahui siapa Ar-Rahman itu. Selanjutnya surah yang ketiga yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 151 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepada kamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang kamu belum ketahui. Lalu untuk tafsirnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 151 ini, yang pertama ada tafsir dari Al-Maraghi, yaitu dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak untuk menyempurnakan nikmat yang diberikan padanya kepada manusia. Adapun nikmat tersebut yaitu diantaranya yang pertama memberikan kekuasaan terhadap Baitullah yang dijadikan sebagai kiblat dan membersihkan dari penyembahan berhala. Yang kedua, mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Rasul SAW membacakan ayat-ayat Allah yang membimbing dan senantiasa memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Yang keempat, kitab suci Al-Quran tersebut merupakan bukti dan dalil yang menunjukkan keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur terhadap tatanan langit dan bumi. Lalu di dalam tafsir yang lainnya yaitu tafsir An-Nur, dalam tafsir An-Nur dijelaskan bahwa ayat ini menerangkan dalil yang menunjukkan kepada keesaan dan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keindahan pengelolaan dan pengaturannya di langit maupun di bumi. Kemudian baik tafsir Al-Maraghi maupun tafsir An-Nur sebenarnya memiliki persepsi yang sama dalam memaknai lafal wa yuzakkikum, yaitu bahwa Rasulullah SAW membersihkan jiwa umat manusia dari berbagai kotoran perbuatan yang hina, yakni kebiasaan jahiliyah yang merajalela, misalnya mengubur anak perempuan secara hidup-hidup, membunuh anak dengan maksud meringankan beban penghidupan, serta menumpahkan darah hanya disebabkan hal sepele. Nah itu ya tafsir yang ditemukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, tadi telah saya bacakan surah-surah yang menjadi materi, yaitu ada 3 surah, yaitu An-Najm, lalu Ar-Rahman, dan juga yang terakhir Al-Baqarah. Dan juga telah saya paparkan juga
terjemahannya dan juga pendapat para mufasir dari ketiga surah tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan analisis kandungan ayat yang akan saya jelaskan satu persatu. Yaitu yang pertama dari Quran surah An-Najm ayat 5 dan 6. Di sini dijelaskan bahwa Allah menegaskan klasifikasi seorang pendidik atau siapa saja yang berkomitmen menjadi seorang pendidik, yaitu seperti halnya seorang malaikat Jibril yang mana beliau digambarkan memiliki fisik dan psikis yang sangat kuat dan mampu memecahkan masalah, mempunyai akal yang cerdas serta bersikap wajar yang tidak berlebih-lebihan. Nah, dalam aspek tarbawinya di sini analisis ayatnya bahwa seorang pendidik harus cerdas dalam mengajar, kuat menghadapi anak didiknya serta harus konsisten antara ucapan dengan perbuatannya. Lalu yang kedua, seorang pendidik dapat menjadi model dan teladan bagi murid-muridnya. Lalu yang ketiga, seorang guru bersikap sewajarnya tanpa ada sesuatu yang menyimpang. Nah, di sini dijelaskan bahwa karakteristik seorang pendidik itu harus mencerminkan nilai-nilai Islam yang baik. Jadi nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai role model kita di dunia ini. Jadi kita sebagai seorang pendidik juga harus memiliki sifat-sifat tersebut agar peserta didik memiliki role model dengan pendidiknya yang lebih baik. Seperti itu ya, analisis kandungan ayat dari yang surah yang pertama. Yaitu yang kedua, analisis kandungan ayat surah yang kedua, yaitu Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Di sini dijelaskan bahwa beberapa sifat atau karakteristik guru yang sesuai dengan Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4, yaitu yang pertama, berjiwa rahman, yaitu pengasih dan penyayang. Seorang pendidik haruslah memiliki sifat tersebut ya, pengasih dan penyayang. Seorang guru harus Ar-Rahman kepada peserta didik, cara mengajarnya, metode belajarnya, dan bahkan komunikasi yang efektif dengan dasar Ar-Rahman ini, pengasih dan penyayang kepada antara peserta didik ke pendidik maupun dari pendidik ke peserta didik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Lalu yang kedua, ada berjiwa ikhlas dalam mendidik murid. Di sini seorang guru atau seorang pendidik haruslah memiliki sifat ikhlas dalam mengajar. Semua ilmu yang diberikan itu tentunya nanti akan menjadi amal jariah kita, menjadi amal ladang kita dalam berbakti, dalam mencari pahala di dunia ini. Dengan kita mencerdaskan murid-murid kita, itu juga bisa menjadi amal ibadah bagi kita semua, karena itu semua dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita. Jikalau ilmu kita telah tersampaikan kepada peserta didik dan lalu peserta didik tersebut mengaplikasikan ilmu tersebut, itu juga bisa menjadikan pahala kepada kita, karena ilmu tersebut telah dilakukan oleh peserta didik. Tentunya ilmu-ilmu yang sangat baik ya, ilmu-ilmu yang pastinya kita ajarkan menurut syariat-syariat agama Islam, seperti itu, dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, di sini seorang pendidik itu harus bersifat alim, yaitu berilmu. Tentunya pendidik ketika mengajar itu harus memiliki ilmu, memiliki dasar. Kalau misalkan pendidik tidak mempunyai bekal dalam memiliki ilmu, tentunya sangat sulit ya, karena ilmu tersebut adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, adalah rahmat, karena ilmu tersebut tidak akan datang kepada jiwa-jiwa dan manusia yang memiliki sifat yang malas dan sifat yang kurang baik, seperti itu. Jadi tentunya pendidik harus memiliki bekal ilmu dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Lalu yang keempat, senang memberi nasihat atau mengingatkan murid. Di sini seperti amar ma'ruf dan nahi mungkar ya, tentunya harus dipraktikkan dalam proses belajar mengajar, karena tentunya harus sesuai dengan yang hak kebenaran Allah dan yang salah menurut Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Lalu yang kelima, ada seorang perancang pengajaran. Di sini tentunya seorang guru harus memiliki targetan dari setiap pengajaran yang telah dilakukannya. Di sini perencanaan pembelajaran ya, tentunya harus memiliki metode, harus memiliki skills, maupun harus memiliki targetan dari setiap pengajarannya
apa yang akan didapat dari pengajaran pada peserta didik tersebut, dan itu bisa menjadikan seorang peserta didik dapat lebih mudah memahami apa yang diajarkan oleh seorang pendidik karena memiliki rencana yang sistematis. Lalu selanjutnya yang surah ketiga, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Di sini analisis terhadap ayat kandungan ini bahwa dijelaskan idealnya pendidik dalam Islam atau hakikat pendidik dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nabi dan rasul. Lalu menurut Al-Rasyidin ada dua pendidik lainnya, yaitu ulama sebagai pewaris nabi dan rasul orang tua sebagai pendidik bagi anak-anak mereka. Hakikat pendidik yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini didasarkan pada Quran surah Al-Fatihah ayat 2 dan juga Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Nah, lalu dalam ayat ini Quran surah Al-Baqarah ayat 151 ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyucikan jiwa manusia yaitu yuzakkikum yang tadi ayatnya telah saya bacakan, dan mengajarkan manusia kitab dan hikmah dan juga ilmu. Selain itu ayat lainnya yang menunjukkan kepada pengertian tersebut yaitu dalam Quran surah ayat Al-Imran ya dan Al-Jumuah. Di situ juga dijelaskan juga. Di sini para nabi dan rasul bahkan menjadi tauladan bagi seluruh manusia, yang mana seorang nabi dan rasul menyampaikan wahyu, menyampaikan risalahnya yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran, menyampaikan suatu pembelajaran kepada seluruh manusia yang mana dulunya masih di dalam zaman kegelapan yaitu zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dengan hadirnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan kecerahan Islam di dalamnya. Dan di situ ada proses namanya pendidik dengan peserta didik, yaitu dengan Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya, kan itu adalah sebuah proses, maupun dari sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi dengan murid-murid sahabat tersebut, dan itu adalah terus menerus yang siklus berkesinambungan sehingga ilmu dan suatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih tersampaikan hingga saat ini dan terus menerus berkesinambungan sampai kiamat nantinya ilmu tersebut ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembahasan terkait materi pendidik dalam perspektif tafsir Tarbawi yang di dalamnya saya telah bahas ada 3 surah. Yang pertama itu surah An-Najm ayat 5-6, lalu yang kedua ada Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4, dan juga yang ketiga ada Quran surah Al-Baqarah yaitu ayat 151, yang mana telah berkaitan dengan pendidik ya. Menurut tafsir Tarbawi itu seperti apa, dan juga telah saya jelaskan juga pendapat para mufasir, dan juga saya jelaskan juga analisis kandungan ayat per ayat seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi sendiri. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada terdapat kesalahan, dan terima kasih telah menonton video ini. Harap di like, subscribe, dan juga di share ya dimanapun, karena kita namanya seorang peserta didik tentu harus saling memberikan ilmu satu sama lain ya. Tetap terus haus akan ilmu dan tetap terus kita menggali ilmu yang ada di dunia ini, tentunya ilmu yang mengarah kepada rahmatan lil alamin, yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengarah kepada role model Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu mungkin akhirul kalam dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.